Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Arkana, berasal dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 243111137. Saya berasal dari kelas SI 24C. Di sini saya akan memaparkan resensi saya dari film Oppenheimer. Berikut ada resensi dari film Oppenheimer. Tahun 1926, mahasiswa doktoral berusia 22 tahun J. Robert Oppenheimer bertarung dengan kecemasan dan kerinduan saat belajar fisika eksperimental di bawah Patrick Blackett di laboratorium Cavendish dan di Universitas Cambridge. Kesal dengan sikap Blackett, Oppenheimer meninggalkannya sebuah apel beracun, tetapi dia mengambilnya kembali. Ilmuwan tamu Nelbor menyarankan Oppenheimer untuk belajar fisika teoritis di Universitas Gingen. Sebagai gantinya, Oppenheimer menyelesaikan PhD-nya di sana dan bertemu dengan sama ilmuwan Isidor Robi. Mereka kemudian bertemu dengan fisikawan teoritis Werner Heisenberg di Swiss yang ingin memperluas penelitian fisika kuantum di Amerika Serikat. Oppenheimer mulai mengajar di Universitas California Berkeley dan Institut Teknologi California. Dia menikahi Kitty Punning, seorang ahli biologi dan mantan komunis yang memiliki hubungan gelap dengan Jean Tetlock, seorang komunis yang bermasalah yang kemudian meninggal karena bunuh diri ketika ion nuklir ditemukan. Pada tahun 1938, Oppenheimer menyadari itu dapat dijadikan senjata. Pada tahun 1942, selama Perang Dunia Kedua, Kolonel Angkatan Darat AS Leslie Groves, Direktur Proyek Manhattan, merekrut Oppenheimer sebagai Direktur Laboratorium Los Alamos, tempat bom atom akan dikembangkan. Oppenheimer khawatir program penelitian nuklir Jerman yang dipimpin oleh Heisenberg mungkin akan menghasilkan bom fasi untuk Nazi. Ia mengumpulkan tim yang terdiri dari Robbie Hans Bethe dan Edward Teller di laboratorium Los Alamos dan juga bekerja sama dengan ilmuwan Henry Fairy dan juga David Hill di Universitas Chicago. Perhitungan Teller mengungkapkan bahwa ledakan atom dapat memicu reaksi berantai yang dahsyat yang dapat membakar atmosfer. Namun setelah berkonsultasi dengan Albert Einstein, Oppenheimer menyimpulkan bahwa kemungkinannya cukup rendah. Teller mencoba meninggalkan proyek tersebut setelah usulannya untuk membuat bom hidrolik ditolak, tapi Oppenheimer meyakinkannya untuk tetap tinggal. Setelah Jerman menyerah pada tahun 1945, beberapa ilmuwan proyek mempertanyakan relevansi bom tersebut. Oppenheimer yakin bahwa bom tersebut akan mengakhiri perang Pasifik yang berlangsung dan menyelamatkan nyawa sekutu. Uji coba Trinity berhasil dan Presiden Harry S. Truman memerintahkan pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan Jepang menyerah. Meskipun dipuji di depan umum, Oppenheimer selalu dihantui dengan rasa kehancuran dan kematian massal. Setelah Oppenheimer mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Truman, Presiden mencaci maki Oppenheimer dan mengabaikan desakannya untuk menghentikan pengembangan nuklir lebih lanjut. Sebagai penasihat Komisi Energi Atom Amerika Serikat, sikap Oppenheimer menimbulkan kontroversi, sementara bom hidrogen telah kembali menarik perhatian di tengah perang dingin yang sedang berkembang. Ketua Komisi Energi Atom Lewis Strauss membenci Oppenheimer karena secara terbuka mengabaikan kekhawatiran Strauss tentang ekspor radioisotop dan karena merekomendasikan negosiasi dengan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet berhasil meledakkan bom mereka sendiri, Strauss juga mempercayai bahwa Oppenheimer merendahkannya selama percakapan Oppenheimer dengan Einstein pada tahun 1947. Pada tahun 1954, ingin menghilangkan pengaruh politik Oppenheimer, Strauss secara diam-diam mengatur sidang keamanan rahasia di hadapan Badan Keamanan Personel mengenai izin Oppenheimer. Namun menjadi jelas bahwa sidang tersebut memiliki hasil yang telah ditentukan. Sebelumnya, hubungan komunis masa lalu Oppenheimer dieksploitasi dan disaksikan Leslie Groves dan rekan lainnya diperutarbalikan oleh Oppenheimer. Edward Teller bersaksi bahwa ia kurang percaya pada Oppenheimer dan merekomendasikannya untuk mencabut izin keamanannya. Dan Dewan pun mencabut izin keamanan Oppenheimer dan merusak citra publiknya serta memperbatasi pengaruhnya pada kebijakan nuklir. Pada tahun 1959, selama sidang konfirmasi Senat, Strauss untuk keamanan perdagangan David Hill bersaksi bahwa motif pribadi Strauss dalam merekayasa kejatuhan Oppenheimer yang mengakibatkannya pencalonan Strauss ditolak. Pada tahun 1963, Presiden Lyndon B. Johnson memberikan Oppenheimer penghargaan Rio. Ferry sebagai isyarat rehabilitas politik dan kilas balik mengungkapkan bahwa percakapan Oppenheimer dan Einstein pada tahun 1947 tidak pernah menyebutkan Strauss. Oppenheimer sebaliknya menyatakan bahwa keyakinan mereka memang telah memulai reaksi berantai yang perlombaan senjata nuklir yang suatu hari akan menghancurkan dunia.
Oke, tadi itu adalah pemaparan resensi dari film Oppenheimer, dan menurut saya untuk kelebihannya terletak di kisah yang kompleks dan juga menarik, serta karakternya yang dapat mendalami peran, dan juga pesan moralnya yang mengejutkan. Dan sementara untuk kekurangannya menurut saya mungkin alur ceritanya yang lumayan rumit dan durasinya panjang, sehingga untuk penonton yang kurang suka dengan genre film seperti ini akan merasa bosan. Oke, sekian pemaparan resensi dari film Oppenheimer yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.